Selamat Assalamualaikum siang, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Siang, Pak. Pak. Oke, Bapak Ibu, ini soal Jabar ya. Untuk analisis real gimana, Pak Rodi? Bisa ya? Eh, Kemarin sudah sama Pak Agus, kita jam 10. Jam 10. Ini jam 1 siang. Jam satu ya. Ya, Oke. Berarti yang Prof Agus dimajukan, gitu. ya, jam 10. Berarti aman lah besok ya, Pak Ibu ya. Ya, Baik, kita mulai ya perkuliahan kita, Bapak Ibu. Ini sudah hadir semua ya. Saya ambil filenya dulu. Terakhir kali materi kita sampai mana, Bapak Ibu? Isomorfisme ya? Atau homomorfisme? Oh, masih di homomorfisme kayak. Homo, Pak, yang di koset itu, Pak. Masih homomorfisme ya? Ya. Oke. Masih koset ya, Bapak Ibu ya? Koset. Iya, Pak. Koset dan teorema lagi. Dengan Lagrange ya, terakhir ya. Baru masuk yang ini sekarang baru homomorfisme. Oke, apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, jadi ini kita lanjut ke materi homomorfisme. Ya, setelah sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan koset dan teorema Lagrange. Saya matikan kamera dulu ya Bapak Ibu ya, biar lebih stabil. Oke, baik. Nah, di sini di dalam homomorfisme ini nanti ada suatu pemetaan ya, Bapak Ibu ya. Suatu pemetaan ya dari suatu himpunan ke himpunan lain gitu. Nah, di sini misalkan ada contoh di sini 3, 2, 1. Ini misalnya ada tiga fungsi berbeda dari himpunan Z ke Z ya. Dan diidentifikasi beberapa sifat dari fungsi tersebut. Misalkan di sini fungsinya itu adalah FGH ya, di mana fungsinya ini memetakan himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat ya, dari Z ke Z. Yang diberikan oleh fungsi pertama fx sama dengan x pangkat 2. Fungsi yang kedua gx sama dengan x tambah 1, dan fungsi ketiga yaitu hx sama dengan 2x. Ya. Nah, di sini ada tiga buah fungsinya. Yang pertama tadi fx sama dengan x pangkat 2, x kuadrat. Kemudian gx sama dengan x tambah 1, hx-nya sama dengan
2X. Nah, di sini katanya dalam kasus pertama ya image ataupun peta dari fungsi f itu bukan suatu grup dari Z ya. Ya, peta dari himpunan F bukanlah suatu subgrup dari Z ya. Misalnya kita ambil dua elemen XY anggota dari Z ya, yang di sini, sehingga didapat ya kita tuliskan menjadi bentuk F dalam kurung X tambah Y itu sama dengan X tambah Y pangkat 2 ya, karena fungsinya adalah fungsi kuadrat ya. Tadi kan fungsinya itu untuk fungsi fx sama dengan ya, kalau kita tuliskan fungsi f-nya itu ini ya, fx sama dengan x kuadrat awalnya ya. Nah, sekarang kalau ada dua unsur, kita jumlahkan dua unsurnya itu, yaitu ada x dan y. Kalau x tambah y, berarti ini kita mengkuadratkan x tambah y itu ya. Gini. Ya. Ya, oke, hasilnya itu adalah ini ya Bapak Ibu ya. X kuadrat ditambah 2xy tambah y kuadrat. Nah, ini tidak sama dengan nilai fx ditambah fy ya. Ini tidak sama dengan nilai dari fx ditambah fy. Yaitu nilai fx ditambah fy tentu saja untuk fx ini x pangkat 2, untuk fy itu tentu saja y pangkat 2 ya, disesuaikan dengan fungsi yang berada di f. Nah, nanti suatu homomorfisme itu akan terpenuhi jika yang seperti ini Pak Ibu ya. Fx tambah y nanti menjadi fx ditambah fy. Nah, yang seperti ini nanti. Jika ini terpenuhi, maka dia akan terpenuhi salah satu sifat dari homomorfisme. Oke, dalam kasus 2 katanya di sini ya, dalam kasus 2 peta dari G ya, peta ataupun bayangan ya, Bapak Ibu ya. Image peta bayangan dari G adalah subgrup dari Z. Sebab apa katanya? Sebab image ini ditulis menjadi atau disingkat menjadi im. Im ini kadang bisa imajiner ya, tapi bisa juga image ya. Kalau cerita pemetaan ini menjadi image ya. Tapi kalau imajiner ya kadang ditulisnya im ya, kadang ditulis dalam huruf I saja, itu imajiner juga. Jadi imajiner F atau maaf, image F itu sama dengan himpunan bilangan bulat, ataupun image tadi, oh maaf, bukan image F ya, ini fungsinya sekarang G ya, ini G. Nah, ini G. Jadi image G sama dengan Z. Dan di sini kalau kita tuliskan G dalam kurung X tambah Y, kalau tadi GX-nya ini ya, GX-nya adalah X tambah 1. Maka kalau GX-nya itu adalah X tambah 1, kita tulis GX tambah Y, hasilnya adalah X tambah Y tambah 1 gitu ya, Pak Ibu ya. Tambah 1. Ataupun boleh ditulis menjadi X tambah Y tambah 1. Oke.
Lalu untuk GX ditambah GY sendiri itu adalah X tambah 1 ya. Untuk GX, X tambah 1, GY, Y tambah 1. Maka kalau yang ini kan berarti tidak sama ya. Karena yang di kiri itu X tambah Y tambah 1, yang di kanan nanti X tambah Y tambah 2. Jadi tidak sama. Oke. Baik, kita hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini sudah oke ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa membedakan ya. Oke. Kasus ketiga. Nah, kasus ketiga ini kan dia bentuknya HX ya. Ini kasus ketiga itu adalah HX. Kalau diambil dua unsur lagi, X dengan Y, maka bentuknya ini ya. HX tambah Y itu sama dengan 2 dikali, kan 2 kali X, berarti menjadi 2 dikali X tambah Y. Ataupun menjadi 2X tambah 2Y. Nah, 2X tambah 2Y ini sendiri masing-masing merupakan bentuk, kalau 2X kan ini ya, 2X sama dengan HX. Maka ini HX, 2Y tentu saja ini HY. Jadi HX tambah HY sama dengan H dalam kurung X tambah Y. Nah, yang seperti ini nanti kita harapkan ya untuk suatu homomorfisme. Oke. Kita lihat definisi yang ada di bawah. Ya, kita lihat definisinya. Nih. Diberikan suatu pemetaan pi, ya. Pemetaan pi yaitu G dipetakan ke G aksen. Ya, di mana G dan G aksennya ini merupakan grup ya. Keduanya G dan G aksennya ini merupakan grup. Pemetaan pi-nya ini dikatakan suatu homomorfisme grup bila memenuhi yaitu pi dalam kurung AB ya, ini bukan berarti notasinya ini perkalian ya, tapi di sini tidak dituliskan lagi starnya di sini ya, tidak dituliskan lagi. Jadi pi dalam kurung AB sama dengan pi A pi B ya. Tapi di sini ini operasi biner ya, AB-nya ini operasi biner ya. Sehingga di sini nanti juga ini merupakan operasi binernya ya, berlaku di sini. Baik, untuk semua AB anggota dari G. Perlu diperhatikan bahwa dalam pi dalam kurung AB, operasi biner yang digunakan itu berada di dalam grup G. Sedangkan di dalam pi A, pi B, itu operasi binernya yang digunakan adalah di dalam grup G aksen. Jadi di G dan G aksen ini masing-masing punya operasi biner sendiri-sendiri ya. Antara G dengan G aksen ini mempunyai operasi biner yang mungkin berbeda ya, tidak harus sama ya, mungkin berbeda. Jadi sendiri-sendiri punya operasi biner karena merupakan sebuah grup. Nah, untuk di ruas kiri itu operasi binernya dari G ya, operasi biner berasal dari G. Dari grup G. Sedangkan yang di ruas kanan ini operasi binernya berasal dari grup G aksen. Ya. Ruas kiri berasal dari G, ruas kanan berasal dari G aksen. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu. Dalam contoh 321 katanya, yang tadi yang fungsi HX itu merupakan suatu homomorfisme yang terakhir, contoh yang terakhir itu tadi. H itu adalah homomorfisme, sedangkan F dan G bukan.
Juga perlu diperhatikan bahwa selain bentuknya H dalam kurung X tambah Y sama dengan HX ditambah HY, ini didapat juga bahwa H0 sama dengan 0 dan H min X sama dengan min HX ya. Kalau mau dicari, ini akan menjadi seperti ini ya. Kenapa seperti itu ya? Karena tadi HX itu adalah 2X. Kalau digantikan X-nya dengan 0, tentu saja ini nilainya 0 ya. Maka H0 sama dengan 0. Kemudian kalau digantikan dengan nilai min X, tentu saja ini menjadi 2 dikali min X gitu ya. Karena fungsi HX-nya 2X. Sama dengan min 2X gitu ya. Min 2X, kalau ini kita buat kurung, nah 2X ini kan HX ya. Maka min atau negatifnya itu di depan, kemudian 2X-nya kita ganti dengan HX. Jadi kita peroleh bahwa H dalam kurung min X itu sama dengan min HX. Oke, tetapi sebenarnya cukup diperlihatkan yang ini saja ya. H dalam kurung X tambah Y sama dengan HX ditambah HY itu juga sudah cukup untuk memperlihatkan bahwa itu homomorfisme. Nah, di sini perlu diketahui, nah di sini operasinya penjumlahan semua ya Bapak Ibu ya. Kenapa penjumlahan semua? Karena di grupnya itu himpunan bilangan bulat tadi kan ya, Z ke Z ya, dipetakan ke Z. Jadi pada himpunan bilangan bulat seperti ini, umumnya operasinya adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan di ruas kiri, di ruas kanan juga penjumlahan. Bisa jadi berbeda ya, nanti kadang di ruas kirinya itu penjumlahan, di ruas kanannya perkalian, Bapak Ibu, atau sebaliknya. Nah, nanti mungkin akan ada contoh yang seperti itu. Contoh berikutnya yaitu pemetaan Z ke Z lagi ya, Z ke Z. Pemetaan Pi-nya itu dari Z ke Z yang diberikan oleh Px sama dengan 5X untuk setiap X anggota dari himpunan bilangan bulat. Merupakan suatu homomorfisme sebab, nah kalau kita cari, kita ambil dua unsur, X, Y anggota dari Z ya. Kita ambil dua unsur ya, X, Y anggota dari himpunan bilangan bulat Z, maka akan diperoleh bahwa Pi X tambah Y itu sama dengan 5 dikali X tambah Y. Nah, ini menjadi 5X ditambah 5Y. Nah, 5X itu tadi adalah Px. Ya. 5Y tentu saja ini adalah Pi. Nah, ini menjadi suatu homomorfisme. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu homomorfisme ya. Bisa, Pak. Bisa ya. Kita lanjutkan ke contoh yang lain ya. Oke, contoh 324 di sini pemetaan pi dari himpunan bilangan real star ya, starnya ini didefinisikan apa di sini ya? Mungkin yang bilangan real ini ya. Tanpa nol ya, artinya ya. R star ini bilangan real tanpa nol. Ya, nanti kita kadang kalau star ini ada yang menuliskannya bilangan real tanpa nol, ada yang menuliskannya bilangan real tak negatif gitu ya. Ini adalah bilangan real, himpunan bilangan real dikurang 0 ya. Dikurang 0 ya. Jadi 0 tidak diikutsertakan di sini. Nah, di sini Px itu bernilai 0 ya di dalam basis 2
bila nilai X-nya itu lebih dari 0. Kemudian Px-nya itu bernilai 1 modulo 2 bila X-nya itu lebih kecil dari 0. Ya, kalau lebih besar dia bernilai 0, kalau lebih kecil bernilai 1 di dalam modulo 2. Itu merupakan suatu homomorfisme katanya. Sebab katanya bila X dan Y keduanya positif, ya, kalau X dan Y keduanya positif, maka XY adalah positif. Ya. Maka XY adalah positif. Oke. Nah, yang diperlukan di sini untuk grup R star ini ya ataupun himpunan bilangan real tanpa nol ini pada umumnya operasinya perkalian ya. Di sini operasinya ini perkalian. Ini Z2 ya, maaf, ini Z2 ternyata. Bukan Z tadi ya. Ini tentu saja di himpunan bilangan bulat modulo 2 ini operasinya adalah penjumlahan. Ya. Maka kalau misalnya X dan Y-nya ini kedua-duanya itu positif, tentu saja X, Y atau dengan operasi perkalian itu positif ya. Positif kali positif. Didapat bahwa Pi X, Y karena ini positif, tentu saja dia lebih dari 0. Maka yang ini ya, Pak Ibu ya. Karena X-nya lebih dari 0, atau nilai Pi-nya itu lebih dengan domainnya itu lebih dari 0, maka hasil Px-nya itu atau Px kali Y-nya itu adalah 0 dalam basis 2 ya. Hasilnya 0 dalam basis 2 karena positif. Oke, itu akan sama dengan kalau kita cari dengan menggunakan Px ditambah Py. Nah, Px karena X-nya positif, Y-nya positif, maka nilai Px dan Py kedua-duanya juga 0 di sini. 0 basis 2 ditambah 0 basis 2. Nah, itu kan sama aja dengan 0 juga dalam basis 2. Sehingga Pi ya dapat disimpulkan bahwa Pi dalam kurung XY itu sama dengan Px tambah Py. Untuk X dan Y-nya itu kedua-duanya positif. Nah, lalu kalau kedua-duanya negatif bagaimana? Nah, kalau kedua-duanya negatif, tentu saja perkaliannya menjadi positif ya. Kalau kita kalikan X kali Y-nya positif, maka yang pertama ini yang benar. Hasilnya di situ ya. Jadi nanti kalau kedua-duanya negatif ya, X, Y ini negatif ya. Kedua-duanya bertanda negatif. Maka PXY di sini karena bertanda negatif perkaliannya ini pasti lebih dari 0 ya. Hasil perkaliannya lebih dari 0 atau positif. Karena positif maka kita lihat yang di sini. Hasilnya adalah 0 di dalam basis 2. 0 di dalam basis 2. Oke. Di sini 0 dalam basis 2. Kalau kita melihat dari Px tambah Py-nya bagaimana? Nah, kalau Px tambah Py-nya itu kalau kita lihat Px, X-nya negatif ya. X-nya negatif, maka yang ini berarti 1 di dalam basis 2. Kemudian Py-nya juga 1 di dalam basis 2. Kenapa? Karena kedua-duanya negatif ya. Jadi Px dan Py itu bernilai 1 dalam modulo 2. Nah, di sini 1 modulo 2 itu adalah nilai dari Px. 1 modulo 2 ya. Ini tadi kan berasal dari satu lagi ya, yaitu menjadi Py. Jadi Px tambah Py sama dengan Pi dalam kurung X tambah Y. Oke, ini dua syarat ini sudah terpenuhi ya untuk perkalian, maaf, untuk kedua-duanya positif dan kedua-duanya
negatif. Baik, lalu dengan cara yang sama di sini ya diberikan, oh ini kalau X positif dan Y negatif yang sekarang ya. Kalau X positif, Y negatif, maka perkaliannya negatif. Kalau perkaliannya negatif, maka nilai pemetaan Pi-nya itu adalah 1 di dalam modulo 2. Jadi PXY sama dengan 1 dalam modulo 2. Karena X positif dan Y negatif, X positif bernilai 0, ya. Kemudian Y negatif bernilai 1. Jadi 1 modulo 2 itu sama dengan 0 modulo 2 ditambah 1 modulo 2. Atau sama dengan PX ditambah PY. Nah, satu lagi, dengan cara yang sama, kalau X-nya negatif, Y-nya positif, maka akan menghasilkan sama juga ya, PXY sama dengan PX tambah PY. Ya, karena hasil kalinya negatif, maka nanti kalau dicari PXY, ini negatif, bernilai 1 di dalam basis 2. Kemudian karena X-nya negatif ya, X-nya negatif, maka ini bernilai 1 di dalam modulo 2. Dan Y-nya positif, karena Y-nya positif bernilai 0 di dalam modulo 2. Nah, itu sama dengan 1. Ya. 1 basis 2 ditambah 0 basis 2, hasilnya sama dengan 1 basis 2. Oke. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Atau ada yang ditanyakan? Jadi Pak, Ya. Gimana Pak Rodi? eh, jadi konsep homomorfisme ini tadi seperti fungsi itu ya berarti ya. Iya. Ya, seperti itulah konsepnya, Pak. Homomorfisme. Apa apa namanya itu hasilnya bakal seperti itu terus ya, PX apa Ya, ya bentuknya oke seperti ini terus gitu. ya bentuknya itu begini, Pak Rodi. Yang penting di sini Allah Rabbi. ya, oke. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Jadi jadi sebenarnya untuk eh, homomorfisme sendiri itu jika berlaku seperti ini ya, Bapak Ibu yang tadi ya. Pi ya dalam kurung XY itu sama dengan PX PY ya, seperti itu ya. Untuk operasi binirnya yang pertama itu yang di ruas kiri itu berasal dari grup pertama, yang di ruas sisi kanan ini berasal dari grup yang kedua. Ya, sebagai contoh lain, di sini untuk sembarang grup G katanya pemetaan identitas ya, pemetaan identitas di sini ya Bapak Ibu ya, adalah suatu homomorfisme. Sebab pemetaan G ke G itu merupakan suatu pemetaan identitas ya. Ya, pemetaan dari G ke G.
Berarti grupnya sama ya, sama-sama G di sini. Tentu saja kalau grupnya sama, tentu saja operasi biner yang ada juga akan sama nantinya. Maka di sini Px sama dengan X. Jadi pemetaan untuk X itu adalah X ya, di sini ya. Atau X itu dipetakan ke X juga. Maka kalau P dalam kurung XY itu sama dengan XY atau bisa ditulis menjadi PX, PY. Yaitu kalau pemetaannya ke diri sendiri ya, homomorfismanya ya, dari G ke G. Itu tentu saja itu merupakan suatu homomorfisme. Seperti kalau dari Z ke Z gitu ya. Baik, ini udah secara umum ya untuk pemetaan identitas. Baik, kita push. Lanjut lagi ke contoh berikutnya. Oke. Untuk sembarang grup G dan G aksen, katanya pemetaan P di mana G dipetakan ke G aksen diberikan oleh Px sama dengan E aksen. Kalau E ini adalah elemen identitas atau elemen netral. Di sini ditulis elemen netral ya. Sama dengan elemen identitas ya. Untuk setiap X anggota G di mana E aksen adalah elemen netral di G aksen. Ya, X-nya itu di himpunan G, sedangkan E aksennya itu atau unsur identitasnya itu berada di G aksen. Maka Pi-nya itu juga merupakan suatu homomorfisme yang dinamakan trivial ya. Ada istilah trivial di sini ya. Trivial homomorfisme di antara G dan G aksen. Untuk sembarang dua unsur X, Y anggota G, ini didapat bahwa Pi dalam kurung X, Y itu sama dengan identitas aksen. Ataupun boleh juga dicari menjadi aksen dioperasikan dengan aksen gitu ya, sama dengan Px, Py. Ya. Jadi di sini terpenuhi bahwa di ruas kiri yaitu Pi dalam kurung X itu sama dengan yang di ruas kanan Px, Py. Selanjutnya kalau untuk sembarang grup di sini ya, untuk sembarang grup dan sembarang A anggota G, sembarang grup G dan sembarang A anggota G diberikan pemetaan Pi dari Z ke A di sini unsur pembangkit ya di sini ya. Di sini grup siklik yang dibangun oleh unsur A ini dinamakan sebagai pemetaan eksponensial ya. Oleh Pn itu sama dengan A pangkat N. Pn-nya sama dengan A pangkat N untuk setiap N anggota Z. Maka Pi itu merupakan pemetaan yang homomorfisme. Katanya sebab di sini Pi M tambah N ya, kalau diambil dua unsur M dengan N, Pi M tambah N sama dengan A pangkat ya, M tambah N ya, karena di sini A pangkat N menjadi di sini A pangkat M tambah N. Kalau diuraikan menjadi A pangkat M A pangkat N atau A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan PM dikali dengan PN. Oke. Jadi sudah terpenuhi di sini bahwa ini adalah suatu homomorfisme. Baik, selanjutnya contoh berikutnya, misalkan Pi itu dari Z ke Z5 ya, didefinisikan oleh Pn. Pn sama dengan N modulo 5. Ya.
N itu dipetakan ke N modulo 5 ya untuk setiap N anggota Z. Jadi kalau P7 itu sama dengan 7 modulo 5 ataupun sama dengan 2 modulo 5 ya. 7 bagi 5 sisa 2. Jadi 2 modulo 5. Kemudian kalau P8 itu adalah 3 modulo 5 ataupun kalau ditulis 8 modulo 5 itu 8 bagi 5 sisa 3 modulo 5. Nah, kalau penjumlahan P7 tambah 8 itu sama dengan P15 ya. P15 dalam modulo 5 itu 0 ataupun 15 bagi 5 kan hasilnya 3 sisa 0 gitu ya. Juga kalau kita cari P7 ditambah P8, P7 itu 2, P8 3. Jadi hasilnya nanti 5 modulo 5 atau hasilnya adalah 0 ya, sama dengan 0. Ini masih diambil contohnya, lalu diambil ya secara abstrak. Misalkan diambil sembarang dua unsur MN, M dengan N anggota dari Z. Lalu digunakan algoritma pembagian, ya diperoleh bahwa N itu sama dengan 5Q1 ditambah R1, di mana R1 itu nilainya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 5. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, tadi udah sampai ya di sini ya, maka algoritma pembagian yang didapat untuk N itu sama dengan 5Q1 ditambah R1 dengan R-nya itu sisa pembagian ya. Sisa pembagian jika suatu bilangan dibagi dengan 5. Suatu bilangan bulat dibagi 5. Maka sisanya itu 0, 1, 2, 3, 4 ya sisanya. Maka ditulis sisanya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 5. Dan juga M-nya itu adalah 5Q2 ditambah R2 dengan sisanya R2 itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 5. Nah, 5Q2 ini adalah 5 dikali Q2 ini hasilnya ya. Q2 itu kan hasil. Kalau di sini Q1 tadi itu hasil juga ya. Ini hasil bagi. Ya, misalkan kalau kita bagi berapa? 12. Kalau kita bagi 5, ini kan hasilnya berapa Bapak Ibu? Oh, ya 12 bagi 5 ini hasil itu 2 ya. Hasilnya 2, sisanya juga 2 gitu ya. Hasilnya Ya. 2, sisanya 2. Berarti 2. kalau ditulis itu 12 sama dengan 5 dikali hasilnya yaitu 2 ditambah sisanya juga 2. Gitu ya. Jadi di sini 5Q2, Q2 di sini ada 5Q1, Q1 itu merupakan hasil bagi. Bisa ya Bapak Ibu ya di sini ya. Ya di sini lanjut untuk beberapa Q1, Q2 anggota dari himpunan bilangan bulat Z. Lalu sehingga didapat bahwa PM tambah N ya secara umum
sama dengan Pi 5Q1 ya. Karena di sini M tambah N, maka di sini 5Q1 tambah R1 ditambah 5Q2 ditambah R2. Lalu karena di sini 5Q1 dan 5Q2 itu bisa dituliskan menjadi 5 dalam kurung Q1 tambah Q2 lalu ditambah dalam kurung R1 tambah R2. Nah, untuk ini tentu saja kalau yang ini nanti sisanya 0, tinggallah sisanya R1 ditambah R2. Jadi dituliskan seperti ini, R1 tambah R2 di dalam basis 5. Ataupun R1 ditambah R2 basis 5 itu boleh diuraikan menjadi R1 basis 5 ditambah R2 basis 5. Sehingga R1 basis 5 itu merupakan PM, ya. PM itu nanti hasilnya, oh maaf, di sini harusnya PN dulu ya. Karena N yang R1, jadi ya hasilnya awalnya ini, PN awalnya. Karena R1 itu berasal dari bentuk yang ini, bentuk N. Kemudian R2 basis 5 itu berasal dari M. Maka ditambah dengan PM. Sehingga dari operasi penjumlahan ini kan komutatif ya. Sehingga boleh ditulis seperti ini. Ya, jadi P dalam kurung M tambah N sama dengan PM ditambah PN. Baik, di contoh ini ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Oh, Pak Rodi sudah gabung ini ya? Iya sudah. Tadi mati lampu tadi. Mati lampu ya. Oke, tadi Iya. dilanjutkan tadi oleh Bu Ulfa merekamnya Pak Rodi. Iya. Pindah host. Pindah host ya. Oke, berarti yang keluar ini Bu Sola ya. Oke, Soalnya mana? Mati lampu. Mati lampu juga. Mati lampu juga. mungkin bisa jadi ya Pak Ibu mati lampu juga. Baik, ini saya hapus ya Bapak Ibu ya. Sudah oke lah ya di sini. Pak. Ya, Pak. Baik, jadi Ya. disimpulkan bahwa pemetaan Pi-nya adalah suatu homomorfisme. Lalu ada proposisi 321 katanya ini untuk sembarang grup ada G aksen dan juga ada G2 aksen diberikan pemetaan Pi yaitu G ke G aksen dan pemetaan psi di sini adalah G aksen ke G2 aksen ya keduanya itu merupakan suatu pemetaan yang homomorfisme. Maka komposisi ya di sini psi komposisi Px sama dengan psi dalam kurung Px ya adalah suatu homomorfisme grup dari G ke G2 aksen. Ya, ini merupakan suatu komposisi ya jadinya pemetaannya. Ya, dalam hal ini kita ambil sembarang dua unsur X, Y anggota G didapat besi di sini komposisi ya atau bundaran Pi dalam kurung XY itu sama dengan C dalam kurung Pi XY ya disesuaikan dengan bentuk yang ini ya. Sesuaikan bentuk yang ini ya. Lalu Pi dalam kurung XY itu karena eh, tadi sama-sama homomorfisme maka Pi dalam kurung X Y itu boleh dituliskan menjadi PX PY ya karena pemetaannya tadi adalah homomorfisme. Nah, lalu kalau seperti ini itu bisa dituliskan menjadi bentuk terpisah ya. Psi dalam kurung PX lalu psi dalam kurung PY ya. Jadi ada dua buah bentuk di sini. Oke, lalu apa yang terjadi di sini? Bahwa yang terjadi di sini kalau besi dalam kurung PX itu kembali lagi kemari ya. Itu kita alihkan ke ruas kirinya yaitu besi bundaran PX ya. Yang ini ya. Lalu yang sebelahnya itu juga
besi bundaran dari PJ. Ya, jadi bentuk ini juga merupakan suatu homomorfisme ya dari G ke G2 aksen melalui fungsi komposisi. Ya, dari proposisi ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Ini sama seperti ini, oh berarti ini asal usul apa namanya materi fungsi di SMA itu apa, fungsi komposisi itu ya. Fungsi komposisi ya. Ya, sama. Kan, Berarti ini asal kan usulnya. fungsi komposisi itu masuk di dalam aljabar, Pak. Aljabar berarti strukturnya ya di Ya. sini itu aljabar. Oh iya iya. Ini asal usulnya. Ya, strukturnya di sini, Pak. Mm-mm. Ya, ya. Kalau asal usulnya ya mungkin ditemukan terlebih dahulu ininya fungsi komposisi yang di SMA itu baru kemudian Oh, dibahas strukturnya di sini gitu. oh berarti yang itu duluan. Baru Iya, ini. bisa jadi ya Pak ya, Oh, bisa jadi bukan yang yang itu itu duluan. duluan. Karena kita kan nggak tahu siapa yang menemukannya dulu Struktur. kan Pak. Hmm, apa struktur dulu, apa ininya Nah dulu, itu ada yang kita apa nggak mas? tahu. Kadang dari ininya dulu kan, hasilnya Iya duluan iya baru iya. Hasilnya baru struktur ya. generalisasinya ya kan strukturnya. Baru orang mempelajari strukturnya gitu ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ada di bawah lagi definisi yang namanya kernel. Ya, iya. Oke. Definisinya misalkan di sini P yaitu G dipetakan ke G aksen, ya ini homomorfisme. Berarti ini G-nya grup, G aksennya juga grup. Itu adalah homomorfisme dan E aksen adalah elemen netral atau unsur identitas di G aksen. Maka kernel dari P dinotasikan oleh ker dalam kurung P adalah himpunan yaitu kernel P sama dengan X anggota G di mana PX-nya itu adalah E aksen ataupun identitas ya di grup G aksen. Ya, jadi hasilnya adalah identitas gitu ya. Pemetaannya adalah identitas. Sebagai contoh kalau di fungsi ini atau pemetaan Z ke Z5 ya, himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat modulo 5, maka diperoleh bahwa kernel P adalah 5Z ya, karena nanti di 5Z lah yang menghasilkan identitas ya. 5Z itu kan seperti ini ya, Pak Ibu ya. Kalau Z itu kan dari mulai bilangan bulat yang negatif tak hingga lalu menuju 0 lalu ke 1 2 sampai seterusnya ke menuju positif tak hingga. Nah, kalau 5Z berarti titik kemudian kalau 5 dikali negatif 2 itu negatif 10 gitu ya. Ini negatif 2-nya Z-nya ya. Kalau Z-nya itu ini titik negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka 5Z-nya menjadi negatif 10, negatif 5, kemudian 0, 5, 10 dan seterusnya. Baik. Nah, tentu saja ini nanti akan menjadi ya kalau kita cari PX seperti tadi atau PN tadi ya. Ceritanya PN tadi ya. Bukan PX tapi PN itu sama dengan N di dalam modulo 5. Ini tadi ya Bapak Ibu. N di dalam modulo 5. Baik, lalu unsur identitas di Z5 ini apa? Jadi unsur identitas di Z5 atau E aksen di sini itu sama dengan 0 unsur identitasnya ya. Di Z5 itu unsur identitasnya adalah 0. Begitu pula di Z. Z juga unsur identitasnya adalah 0.
Tapi yang perlu kita eh, garis bawahi di sini di apanya? Di kodomennya ya, yaitu e-aksennya atau unsur identitas di Z5 adalah 0. Dengan fungsi Pn sama dengan N modulo 5. Ya, N-nya di sini anggota dari himpunan bilangan bulat Z yang di awal. Maka kalau kita cari ya Pi 5 ya, Pi 5 itu sama dengan berarti 5 modulo 5 ya, Bapak Ibu ya. 5 modulo 5 berarti sisanya berapa itu? 0 ya, Bapak Ibu ya. 5 bagi 5 Ya sisa Pak, 0. 0. Ya. Nah, udah dapat ini 0. 0 itu sama dengan apa? Sama dengan E-aksen. Itu ya Bapak Ibu ya. Unsur identitas di Z5. Berarti untuk yang semua kelipatan 5 nantinya nilai Pi-nya itu adalah E-aksen sehingga kernelnya yang menghasilkan kernel tadi kan yang menghasilkan identitas. Nah, itu adalah kelipatan 5 jadinya. 5Z. Bisa dipahami Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Bisa dipahami untuk contoh 329? Bisa Pak. Bisa Bisa ya? Pak. Bisa Pak. Oke, kalau bisa lanjut kita. Yang berikutnya adalah kernel yaitu Pi di mana Z dipetakan ke A ya. Di sini A-nya ini eh, yang tadi di sini apa nih? Harga mutlak A membagi N katanya. Ya, di sini kalau pada contoh kita berikutnya ini merupakan apa? Unsur pembangkit ya di dalam suatu grup. Ya, oke. Dalam contoh 327 yang tadi, berarti kalau kita lihat 327 yang mana tadi? 327. Cek kembali ya 327 tadi. Nah, yang ini ya, pemetaan eksponensial yang ini ya, Bapak Ibu ya. Pn sama dengan A pangkat N jadinya. Oke. Nah, maka Pn sama dengan A pangkat N, ya tentu saja nanti untuk kernelnya itu adalah N, anggota dari himpunan bilangan bulat Z, di mana nanti harga mutlak A itu membagi N. Ya, harga mutlak A membagi N. Itu sebagai kernelnya. Kemudian kernel dari pemetaan Pi yaitu R star ke Z2 dalam contoh 324 ini ya adalah kernelnya yaitu X anggota himpunan bilangan real star di mana X-nya lebih dari 0. Ya, sesuai dengan ininya ya. Apa identitasnya gitu ya. Identitas di Z2 itu kan 0 ya. Nah, di sini aksennya itu juga 0. Nah, tadi bernilai 0 jika X-nya itu lebih dari 0. Oke, baik. Kita lanjut lagi, Pak Ibu. Ini ada beberapa sifat, ya sifat-sifat dasar dari homomorfisme grup. Di sini misalkan Pi itu dari G ke G aksen adalah suatu homomorfisme grup, maka yang pertama Pi E itu sama dengan E aksen. Kalau E itu adalah elemen netral atau identitas di G, E aksen elemen netral di G aksen. Kemudian Pi dalam kurung A inverse sama dengan Pi A ya di dalam kurung ini inverse juga ya. Untuk sembarang A anggota G.
Kemudian pi A pangkat N sama dengan pi dalam kurung A berpangkat N. Itu sembarang N anggota Z. Kemudian bila harga mutlak A ini berhingga, maka harga mutlak dari pi A itu akan membagi harga mutlak A. Lalu kelima, bila H adalah suatu subgrup dari G, maka pi H besar sama dengan Px, di mana X anggota H besar. Ya, merupakan suatu subgrup ya, dari G aksen. Lalu yang keenam, bila K adalah suatu subgrup dari G aksen, maka ya inverse dari pi dalam kurung K besar sama dengan X anggota G, di mana Px anggota dari K besar. Ini merupakan ya, untuk inverse pi K ini merupakan subgrup dari G. Nah, ini buktinya Bapak Ibu ya, nanti tolong dipahami di sini. Ini juga masih banyak proposisi-proposisi yang penting dan perlu dipelajari ya Bapak Ibu ya. Misalkan yang pertama di sini proposisi 323. Di sini misalkan P yaitu G dipetakan ke G aksen adalah suatu homomorfisme grup, maka kernel dari P ya, kernel dari pemetaan P itu adalah suatu subgrup dari G. Oke, himpunan K itu sama dengan ya. Himpunan K itu sama dengan ya buktinya, yaitu adalah E aksen, di mana E aksen adalah unsur identitas di G aksen yang merupakan subgrup dari G aksen. Maka menurut proposisi 322 bagian 6 ya. Loh, Bapak Hari cepat. yang mati lampu jangan-jangan di situ. Hari yang keluar. Ada yang terbuka. Oh, background kita ganti. Salah Salah tanggal. Baru sadar. Solar, Solar Bulan tanggal coy. Tanggal berapa tadi 29 dua Pak? Agustus. Hari Hah? tanggal 30. Tanggal berapa tadi? 30 tadi. Solar salah Tidak itu, Solar, gajian-gajian Solar Pak. masih makanya lama soal. Kirain Besok hari ini gajian. tanggal 1, guys. Kirain tanggal 1 gajian. Ternyata masih Misalkan. 31. Ternyata masih 31. Hari Berarti Senin. Yang Selasa. kalau nggak cair, yang Belum nggak tentu cair juga Senin, Senin. Belum tentu aman Senin lah. Selasa. Siapa yang Senin udah cair? Ngapa punya gue Stop belum record dulu. dicek-cek. Siska dengan Ibu Lina, psikolog. Iya, Mas Pak. saya. Oh, Lina sudah. Dah. Sudah. Lina mana? Lina S, Lina Lina P. Simbolon. Kalau Belum. Ambo yang sudah Ambo. Yang Udah. SKTP tanggal 7. Ya, itulah. Apa? Sampai tanggal 7? SKTP tanggal Sampai tanggal 7. 7. Oh. Ini punya gue tanggal berapa SKTP ini ya? Serempak dengan itu nanti Pak, Tanggal 15, 100%. Pak. 15 kalau sama kayak aku. Iya. Serempak dengan 100% kelak cairnya tuh Pak. Tumpuk-tumpuk kelak. Tidak lama lagi Ah. langsung TW4. 100% tuh. Lu mana yang tahun ini ya? Oh, Dapat itu kalau siapa? gitu. Kalau Iyalah. kami dapat Dapat tahun ini. kalau. Jadi 100% itu 1 bulan. Bu Lina. 1 bulan. Tambah 1 bulan. Sampai THR. Oh, ada juga tingginya. Jadi dua ada apa satu? Kalau tahun kemarin kami dua Udah. jadinya 2 bulan. Oh, Kami baru tahun ini lah, Bu Lina, jadi tidak terlalu paham. iya itu loh. Kami tahun kemarin 2 bulan. Oh, gitu. Tahun ini 3 bulan berarti. Alamak direkam ini guys. Rekam ini. Iyalah. Oh, soalnya Oke, kita lanjutkan yang proposisi ini Bapak Ibu ya. 323 tadi.
Nah, tadi himpunan K yaitu E-aksen, di mana E-aksen adalah unsur identitas di G-aksen. Ini merupakan subgrup dari G-aksen. Menurut proposisi 322 bagian 6, yaitu inverse dari P dalam kurung K besar adalah subgrup dari G. Tetapi kalau kita melihat inverse dari P dalam kurung K besar ini sama dengan X anggota dari G, ya, di mana Px-nya merupakan anggota dari K besar, ya. Itu sama dengan apa? Sama dengan X anggota G, di mana Px, ya, karena K besarnya itu sama dengan himpunan E-aksen, hanya himpunan identitas yaitu E-aksen, maka Px itu sama dengan E-aksen yang merupakan kernel dari P. Dengan demikian, kernel P adalah suatu subgrup dari G. Oke, itu bisa dipahami lebih lanjut ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk proposisi lainnya, nanti silakan dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian ada isomorfisma. Nah, ada homomorfisma, ada isomorfisma. Apalagi isomorfisma. Jadi suatu homomorfisma grup P G dipetakan ke G-aksen, di mana pemetaan P-nya adalah 1-1 dan juga pada, itu dinamakan isomorfisma. Jadi isomorfisme itu 1-1 dan pada. Dalam hal ini G dan G-aksen itu dikatakan, ya, kalau dia isomorfisme maka kedua grupnya dikatakan isomorfik dan ditulis menjadi seperti yang ada di kalimat terakhir ini, ya. Nah, ini dikatakan isomorfik, ya, G dengan G-aksen. Lalu untuk menunjukkan bahwa kedua grup G dan G-aksen itu isomorfik, itu diperlukan 4 hal atau 4 syarat di sini. Yang pertama, definisikan suatu pemetaan P di mana G dipetakan ke G-aksen. Yang kedua, perlihatkan atau tunjukkan bahwa P-nya itu adalah suatu homomorfisme dulu, ya. Suatu homomorfisme. Lalu tunjukkan bahwa pemetaan P-nya 1-1 dan terakhir tunjukkan bahwa pemetaan P-nya itu pada. Nah, lalu diberikan contoh 3212. Nah, ini sudah memenuhi keempat hal yang ada di atas, ya, untuk memperlihatkan bahwa dua grup G dan G-aksen itu isomorfik. Kita lihat contohnya 3212. Grup G dan grup Z dan 3Z adalah isomorfik, ya, Z dan 3Z. Untuk menunjukkannya, hal ini dapat digunakan 4 langkah berikut, ya, sesuai yang tadi. Pertama, adanya pemetaan, ya. Pemetaan dari Z ke 3Z oleh Px sama dengan 3X. Ya, ini pemetaannya, ya, Px sama dengan 3X untuk setiap X anggota Z. Lalu ini dengan sangat mudah kita katakan bahwa ini adalah suatu homomorfisme, ya, karena bentuknya Px sama dengan 3X, ya. Jadi untuk sembarang dua unsur X Y anggota Z, maka Px tambah Y sama dengan Px ditambah Py. Ya, dah, dua syarat terpenuhi. Tinggal dua lagi, yaitu 1-1 dan pada. Untuk melihat 1-1, nah, kita ketahui untuk pemetaan Z ke 3Z, ya, Z ke 3Z untuk yang 1-1, ya.
Kalau Px-nya 0, jika dan hanya jika 3x sama dengan 0 ya. Ya, tadi Px-nya itu 3x ya. Nah, kalau Px-nya itu bernilai 0, maka yang bernilai 0 adalah yang ini. Maka 3x harus sama dengan 0. Nah, itu hanya akan berlaku jika x-nya sama dengan 0 ya. 3x sama dengan 0 hanya akan berlaku jika x-nya sama dengan 0. Maka dapat dari sini bahwa ini adalah satu-satu di mana kernel ya, kernel P-nya itu sama dengan 0 ya. Ya cuma inilah yang menghasilkan identitas 0 ya. Jika x-nya 0 maka Px-nya itu hasilnya adalah 0. Untuk x yang lain tidak akan menghasilkan 0. Dengan demikian P adalah satu-satu ya. Boleh dicek satu per satu ya, apakah ada yang sama? Jelas tidak ada yang sama ya. Karena pemetaannya satu-satu. Walaupun nanti nilai di Z dan 3Z itu ada yang sama bilangannya, tapi pemetaannya kan berbeda ya. Misal kalau di Z ada angka 3 atau unsur 3, di 3Z juga ada unsur 3. Namun kan tidak ada pemetaan ini ya, yang apa namanya, istilahnya yang petanya itu berasal dari dua unsur yang berbeda. Pasti dua unsur itu sama. Atau kalau diambil dua buah unsur ya, maka dua unsur itu pasti akan memiliki peta yang berbeda atau memiliki pasangan yang berbeda tentunya. Kemudian pada ya diberikan sembarang U anggota dari 3Z ya, ini U-nya anggota dari 3Z. Dapat dipilih X yang berasal dari himpunan Z yang memenuhi bahwa U-nya sama dengan 3X. Jadi U itu merupakan hasil dari pemetaan Px. Dengan demikian P-nya itu adalah pada. Oke. P-nya pada. Nah, karena sudah terpenuhi keempat-empat syaratnya, maka dapat disimpulkan bahwa Z itu isomorfik dengan 3Z. Ya, itulah cerita tentang isomorfisme dan isomorfik. Oke, untuk contoh yang berikutnya nanti bisa dipelajari sendiri ya Bapak Ibu ya. Karena bersama proposisinya juga bisa dipelajari sendiri. Kemudian ini ada contoh yang tidak isomorfik. Misalnya D4 dengan Z8 ya. D4 dengan Z8 itu tidak isomorfik. U10 dengan U12 juga tidak isomorfik. Ya, nanti dibaca aja mana yang isomorfik, mana yang tidak isomorfik. Nah, apa bedanya? Nah, itu ya. Lalu di sini ada latihan ya. Latihan yang pertama sepertinya ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita ke subgrup normal di sini ya. Nah, ini ada 21 soal kah? Latihan 321 menentukan apa itu homomorfisme atau tidak.
Jika homomorfisme, tentukan kernelnya. Oke. Dengan 3.22 hitung nilai homomorfisme berikut. Homomorfisme pi berikut pi 27. Oh, salah ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, mau pilih berapa soal dari sini Bapak Ibu? Apakah cukup 10? Jadilah Pak. Cukup, Pak. Oh Kalau jadi bisa kalau bisa sebanyak-banyaknya, Pak. banyak banyak. Khusus Pak Rodi semuanya. Ya, kalau sebanyak-banyaknya. Nanti namanya Homo. kalau sebanyak-banyaknya itu namanya diborong ya, Bapak Ibu ya. Iya. Laris manis nanti soalnya. Oke, tetapi Tapi di nanti link kemarin batas 5, baru batas 5 Pak kalau dikumpul di link yang oh Iya, ya, tugas. kalau sama ini tugas 6 berarti. Nggak. nanti saya tambah Ibu. Oh iya Pak. Siap. Ya. Oke, di sini kan ini latihan 321 yang untuk 321 ini ada 10 Nomor. soal ya. Soal ini ada 10 soal di dalamnya lagi. Jadi 10 soal ini ya pilihlah Bapak Ibu ya yang mana yang ini satu aja lah ya. Atau mau dua juga nggak apa-apa. Kalau pilih latihan 322 ini ada 4, pilihlah satu aja ya Bapak Ibu. Tiga dua tujuh juga ini kan banyak ya Bapak Ibu ya, pilihlah mana yang menurut Bapak Ibu itu lebih mudah. Sehingga nanti eh, bisa 10 soal ya yang dapat dikerjakan. Ya kalau mau dikerjakan semua juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Misalnya 321 10 10-nya dikerjakan semua nggak apa-apa juga sambil latihan. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu dulu untuk hari ini. Minggu depan kita masuk subgrup normal ya. Bapak, berarti ini 10 soal acak kan, Pak? Nggak perlu urut kan, Pak? Iya, milih. Iya, acak lah. Oh, tadi latihan 3 berapa tadi? Yang Ada mana? 2 latihan ya? Tidak, Pak. Oh, di Ini latihan ini. latihan. Cuma ini Ah, Hitungannya oh, Pak. nomornya nomor 1 ditulis 321. Banyak bagiannya. Dia kayak ABC ya Pak. Nomor satu oh itu kayak iya. latihan 3 Ada ABC. ada Satu, dua, Seterusnya tiga Ya, saja, pilih satu misalnya atau 3, dua 2, 1. ya. ada Tapi Udah dua poinnya berarti nanti satu ada nomor 10 satu berarti misalkan. ya. Ya, ada satu. iya 10. Tapi bukan 10 yang di 321 ini Pak Rodi. Ini 321 ini juga Ada 10. dua. Nah, Oh, ini tapi ini pilih pilih. aja yang mana. Boleh satu soal, boleh dua Boleh. soal dari sini boleh. Tetapi masih terhitung satu Iya. kalau itu ya. Kalau yang poinnya ada 1, 2, 3, 4, beli satu aja. Itu kan latihannya. Satu aja boleh, Oh, dua boleh, tiga boleh. iya. Gitu Jadi Pak. total latihannya ada 10 berarti. Ada 10 ya, benar Pak Rodi. Ada sebanyak-banyaknya. Ya semampunya nanti kalau bisa dapat sampai 20 ya alhamdulillah. Langsung tamat berarti kan kalau udah.
Baik, mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya hari ini. Saya Iya, mau Oh Pak. iya, iya, Pak. Pak. Oke, sama-sama Bapak Ibu. Untuk bukunya sudah ini ya Bapak Ibu ya. Sudah dapat semua Sudah, ya. Pak. Fondasi aljabar kan Pak? Iya, Fondasi Aljabar. Silakan Pak Rodi jika mau foto-foto. Oh iya, boleh. Kita foto-foto dulu. Siap ya. Sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Rodi. Sama Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, saya izin lab ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak, ketemu terima lagi kasih. besok. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore Bu. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin lab Bapak Ibu. Oke, siap. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya izin lab juga.